Halo siswa-siswi kelas 11, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia dalam pelajaran matematika untuk materi lingkaran. Ya, kita akan bahas di sini pertama adalah ada macam-macam dari bentuk lingkar yang akan kita pelajari, yaitu busur, sudut pusat, sudut keliling, tali busur, segi empat tali busur, garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar. Kita akan mengenal yang namanya lingkaran. Lingkaran sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak sama itu kenapa? Ya, titik tertentu adalah titik pusat ini. Jarak yang sama itu adalah jari-jari. Kita lihat di sini. Ada yang namanya busur lingkaran. Busur lingkaran ada dua, minor dan mayor. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka atau tertutup dan berimpit dengan lingkaran. Nah, kita mengenal juga yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat, sudut yang titik sudutnya sama dengan titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling, sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Nah, ya. Ini namanya sudut pusat dan ini sudut keliling. Kita lihat contoh soal 1. Perhatikan lingkaran P berikut. Jika keliling lingkaran 80 cm dan berasarnya sudut QPR sama dengan 144 derajat, panjang busur QR adalah, nah yang ditanya panjang busur QR ini. Lihat. Di sini terlihat bahwa diketahui keliling lingkaran 80, sudut pusat QPR 144 yang ditanya panjang busur. Rumus panjang busur adalah sudut yang diketahui per 360 derajat kali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kan 2πr. Nah, 140, tapi karena di soal sudah diketahui keliling, berarti tinggal 144 per 360 kali 80. Nah, sederhanakan 144 per 360, jadinya 2 per 5, 2 per 5 kali 80 sama dengan 32 cm panjang busurnya. Contoh soal 2. Pada lingkaran P terdapat busur AB yang panjangnya 36 pi cm. Jika keliling lingkaran P adalah 96 pi cm, besar sudut pusat APB adalah, nah ini dibalik. Dari rumus panjang busur ini kita akan menentukan sudut pusatnya. Sudutnya. Nah, kita lihat di sini. Pertama kan rumusnya panjang busur lingkaran itu pi per theta, tadi sudut per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kalau mau dibuat dalam bentuk perbandingan, bisa panjang busur per keliling lingkaran kali sudut per 360 derajat. Jadi kan diketahui bahwa keliling lingkaran 96 pi. Nah, jadi 36 pi per 96 pi. Pi bisa dicoret pi-nya sehingga 36 per 96 disederhanakan jadi 3 per 8. 3 per 8 sama dengan pi per 360. Jadi sudutnya 3 per 8 kali 360, 135 derajat. Contoh soal berikut. Perhatikan lingkaran P berikut. Jika besar sudut BPC 116, maka besar sudut PCA berapa? Nah, di sini mau diajarkan bagaimana kita menganalisis gambar segitiga atau gambar yang ada dalam lingkaran jika tidak diketahui, tidak ditulis. Pasti ada hal yang membantu. Nah, di sini kita lihat bahwa, perhatikan, dari gambar, AB itu kan diameter lingkaran dengan pusat di P. Sudut BPC itu sudut pusat 116. Ditanya PCA. Hubungan sudut pusat dengan busur. Sudut pusat selalu sama dengan besar sudut yang dihadapinya. Nah, sudut BPC 116 artinya
busur BC itu 116 derajat. Karena AB adalah diameter, maka busur AB itu 180 sama dengan 180 derajat garis lurus. Nah, sehingga AC tambah CB sama dengan AC tambah CB sama dengan 180 derajat. Kita lihat di sini, karena CB sama dengan 116 derajat, jadi AC sama dengan 180 kurangi 116 sama dengan 64. Sudut pusat yang menghadap sudut AC. APC sama dengan 64. PA sama CP, PA dan PC itu sama-sama jari-jari lingkaran. Kan dia dari titik pusat ke tepi lingkaran. Sehingga segitiga ini karena ada PA dan PC sebagai jari-jari lingkaran, berarti dua sisinya sama panjang, maka lingkaran APC ini adalah lingkaran segitiga sama kaki. Nah, ingat bahwa aturan jumlah sudut segitiga jika dijumlahkan ketiga sudutnya jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, jika sudut APC itu 64 derajat, berarti ada dua sudut APC, jadi 64 tambah 2 kali sudut PCA sama dengan 280 derajat. Nah, di sini dapat 116 dari mana? Dari 180 kurangi 64, lalu 116 bagi 2, 58. Jadi kita menganalisis gambar ini harus dibuktikan bahwa dia adalah segitiga sama kaki. Dengan bantuan kita lihat bahwa ada dua sisi dari segitiga tersebut yang merupakan jari-jari lingkaran. Kita lihat lagi gambar berikut. Soal berikut, diketahui pada lingkaran O terdapat titik-titik K, L, dan M. Jika besar sudut KLM 52 derajat, besar sudut KOM berapa? Nah, kalau kita lihat di gambar, ternyata ini adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebenarnya sangat gampang, karena sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Jadi, soal ini sangat-sangat mudah. Tinggal kalian kalikan 2 kali 52 derajat. Jadi 104 derajat. Lalu yang berikut adalah ini juga. Soal ini terkesan tidak ada angka yang membantu, namun ada bantuan yaitu pada titik P sudut pusat ini ada sudut yang membentuk, ada gambar apa ini? Gambar siku-siku. Berarti besarnya adalah 90 derajat. Ditanya sudut ABC. Nah, kalau dilihat berarti sudut APC ini kan sudut pusat. Sedangkan sudut ABC adalah sudut keliling. Berarti kembali lagi ke soal sebelumnya, hubungan antara sudut pusat yaitu 2 kali sudut keliling. Berarti yang ditanya saat ini adalah sudut kelilingnya. Maka sudut pusat dibagi 2. Kalau 90 bagi 2 berapa? 45 derajat. Gampang ya. Jadi jangan dulu langsung berpikiran susah ketika melihat soal-soal lingkaran. Ya, soal berikut, perhatikan lingkaran P berikut. Jika besar sudut KML 32 derajat, besar sudut PLK itu berapa? Nah, di sini kembali lagi ada segitiga. Segitiga di sini, kalau kita lihat, segitiga PLK yang ditanya adalah segitiga apa? Sama kaki atau bukan? Oh, ternyata sama kaki. Karena apa? Panjang KP sama panjang LP ini sama. Sama-sama adalah jari-jari lingkaran. Sehingga segitiga KPL adalah segitiga sama kaki. Yang sama itu sudut apa? Sudut K dan sudut L. Nah, lalu sudut KML 32 derajat berarti hubungannya dengan sudut P sebagai pusat berarti hubungan sudut pusat dan sudut
keliling. Berarti kita bisa peroleh sudut pusatnya berapa? Yaitu 2 kalinya sudut keliling. Jadi 2 kali 32 sama dengan 64. Nah, karena segitiga KPL adalah segitiga sama kaki, seperti tadi penjelasan pertama, berarti tinggal 64 tambah 2 kali sudut PLK sama dengan 180. 180 kurangi 64, 116. 116 bagi 2, 58 derajat sudut L-nya. Gampang ya. Kita lanjut, contoh berikut. Perhatikan lingkaran berikut. Jika besar sudut CBD 68 derajat, besar sudut APD adalah, nah kita lihat. Kalau dilihat di sini sudut P adalah sudut pusat. B sendiri sudut keliling. Jadi, kalau dilihat untuk sudut CPD 2 kalinya sudut CBD. 2 kali 68, 136 derajat. Nah, sudah diperoleh sudut CPD. Nah, ditanya itu sudut APD dan sudut CPD itu berpelurus berdampingan pada satu garis lurus, maka jumlahnya harus 180 derajat. Jadi, 180 kurangi 136 hasilnya 44 derajat. Gampang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.